Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Arif di channel Arifologi. Kali ini saya akan membahas pemikiran salah satu tokoh yang mungkin namanya jarang disebut, jarang dikenal. Dia adalah Rifa'ah Tohlawi, seorang filsuf di abad modern berasal dari Mesir. Beliau merupakan bapak oksidentalis dan juga merupakan bapak Islam liberal. Jadi beliaulah orang yang pertama kali mengenalkan oksidentalis atau tradisi pemikiran yang mengkaji barat dan Islam liberal. Dia jadi mendahului Ulil ya kira-kira. Rifa'ah Tohlawi ini jauh mendahului Ulil. Bagaimana pemikirannya? Mari kita ikuti slide-slide yang berikutnya. Baik, sebelum memulai membahas pemikiran-pemikiran Rifa'ah Tohlawi ini, saya akan lebih dulu mengenalkan beliau karena beliau ini namanya cenderung tidak begitu dikenal dalam tradisi pemikiran Indonesia, walaupun banyak juga yang sudah membahas, tetapi cenderung tenggelam dan lebih populer Abduh atau Al-Afghani. Sebagai seorang reformis, pembaharu Islam, beliau ini merupakan tokoh pembaharu Muslim di Mesir yang mendahului, artinya beliau ini adalah pendahulu lebih awal daripada Jalaluddin Al-Afghani maupun Muhammad Abduh. Beliau lahir tahun 1801 sampai 1873. Di beliau ini dalam melakukan gerakan pembaharuan itu mendahului Al-Afghani dan Abduh. Entah mengapa kemudian Al-Afghani dan Abduh ini lebih populer daripada At-Tohlawi. Yang berikutnya, beliau ini merupakan seorang cendekiawan Muslim yang mengkaji Barat pertama kali. Bisa dibilang pertama kali beliau ini orang yang pertama melakukan kajian terhadap Barat atau yang dikenal dengan oksidentalis. Kalau kita membaca bukunya Prof. Al-Makin yang berbicara tentang Barat dan Timur, orientalis dan oksidentalis, di situ beliau menyatakan bahwa perintis kajian atas Barat atau oksidentalis itu adalah Bapak Mukti Ali dan Hasan Hanafi. Kalau Hasan Hanafi menurut Pak Al-Makin itu lebih cenderung reaktif terhadap Barat, artinya sementara Mukti Ali itu cenderung epistemologis, kajian murni keilmuan, sementara Hasan Hanafi lebih cenderung reaksi terhadap orientalis. Tetapi sebenarnya di luar Hasan Hanafi dan Mukti Ali, jauh sebelum mereka berdua, sebenarnya ada seorang tokoh yang juga sudah tidak hanya menyarankan oksidentalis, pengkajian terhadap Barat, tetapi sudah melakukan kajian terhadap Barat, yaitu Rifa'ah Tohlawi. Beliau itu pada tahun 1828 sampai 1830-an, beliau itu ada tinggal di Prancis dan menuliskan buku etnografis tentang Prancis. Artinya beliau mengkaji Barat dalam bukunya yang dikenal sebagai bukunya yang berjudul Tahlisul Iblis fit Talkhisil Baris. Nah, di buku itu Rifa'ah Tohlawi ini melakukan kajian etnografis terhadap peradaban Paris. Dan ini menjadikan dijadikan pijakan dalam pemikiran filosofisnya, terutama dalam konteks Islam liberal. Di sini, nah beliau juga ini seorang Muslim yang pertama kali mengenalkan ide-ide kebebasan modern lewat karya-karyanya. Sehingga bisa dikatakan beliau ini merupakan perintis atau bapak Islam liberal. Kira-kira seperti itu. Inilah riwayat singkat dari biografi Rifa'ah Tohlawi. Seorang yang namanya tidak begitu dikenal tapi kontribusinya sangat besar. Yang berikutnya, proyek-proyek besar yang telah dilakukan Rifa'ah Tohlawi di dalam hidupnya, itu ada banyak hal. Yang pertama, dia melakukan proyek penerjemahan. Begitu pulang dari Paris, dia adalah orang yang menguasai bahasa Prancis dengan sangat baik. Sehingga dia melakukan penerjemahan besar-besaran dengan dukungan Muhammad Ali Pasha pada saat itu
Bahkan dikatakan ada ribuan karya yang diterjemahkan oleh beliau bersama timnya ini. Jadi beliau tuh menekuni sekolah penerjemahan juga waktu itu, sehingga banyak sekali buku-buku dari barat yang diterjemahkan oleh beliau bersama timnya ke dalam bahasa Arab. Dan ini menurut beliau merupakan sesuatu yang penting karena penerjemahan ini penting untuk melakukan pembaharuan di dalam tradisi Islam. Yang berikutnya, reformasi pendidikan. Beliau juga melakukan reformasi sistem pendidikan. Sistem pendidikan tradisional beliau ganti menjadi sistem pendidikan modern, dan beliau juga melakukan perjuangan terhadap pendidikan kalangan perempuan. Nah, ini juga bisa dibilang beliau merupakan bapak emansipasi perempuan di dalam tradisi Islam. Yang berikutnya dalam bidang pers. Selama di Prancis beliau mengamati banyak hal dan beliau sangat kagum terhadap kebebasan pers di Prancis, sehingga beliau juga menjadi salah satu editor majalah yang ada di Mesir pada saat itu. Yang berikutnya adalah pengarusutamaan literatur Arab. Jadi seiring dengan penerjemahan yang banyak beliau lakukan, penerjemahan atas karya-karya Barat terhadap menjadi bahasa-bahasa Arab, ini kemudian menjadikan bahasa Arab menjadi literatur arus utama saat itu. Beralih dari bahasa-bahasa Turki ke bahasa Arab, kira-kira seperti itu. Terus yang berikutnya, beliau juga seorang yang menghadirkan ide patriotisme Mesir. Jadi kalau patriotisme, cinta tanah air dulu itu sebelum Rifa'at Tahlawi itu adalah cinta terhadap Islam, Islam sebagai jamaah keseluruhan umat. Kalau saat itu, oleh Rifa'at Tahlawi, patriotisme, cinta terhadap tanah air itu dikerucutkan kepada cinta terhadap tanah kelahiran. Dalam konteks ini, karena beliau orang Mesir, maka patriotismenya itu adalah patriotisme Mesir. Ini kira-kira proyek-proyek besar Rifa'at Tahlawi yang beliau lakukan selama hidupnya. Nah, dalam video ini saya akan fokus terhadap ide kebebasan yang dikenalkan oleh Rifa'at Tahlawi di dalam bukunya, di dalam karya-karyanya. Nah, di sini juga yang menjadi basis dari apa yang saya katakan di awal tadi, bahwa beliau adalah bapak Islam liberal, seperti itu. Bagaimana gagasan-gagasan kebebasannya? Dalam tradisi Islam klasik sebelum Rifa'at Tahlawi, kebebasan itu biasanya ketika obrolan kebebasan diobrolkan dalam tradisi pemikiran Islam, itu biasanya berkutat kepada dua hal. Yang pertama, ikhtiar atau kebebasan berkehendak. Ini dikaitkan biasanya dengan kebebasan kita untuk melakukan tindakan, dikaitkan dengan kehendak Tuhan. Ikhtiar. Biasanya kajian teologis itu seperti itu. Nah, kebebasan dalam konteks Islam klasik itu kebanyakan berbicara soal ini. Kalau tidak berbicara soal ikhtiar atau kebebasan berkehendak yang dikaitkan dengan kehendak Tuhan, biasanya itu pembicaraan tentang kebebasan di dalam tradisi Islam itu berbicara tentang hurriyah atau orang yang merdeka. Orang merdeka dikaitkan dengan orang yang tidak merdeka, antara budak dan orang merdeka. Biasanya seperti itu pembicaraan kebebasan di dalam tradisi Islam klasik. Tetapi di tangan At-Tahlawi, pembicaraan tentang kebebasan itu beralih dari sekedar dua hal ini menjadi tema yang lain, yang menjadi tema yang sedikit liberal daripada ini. Dalam pemikiran At-Tahlawi, kebebasan ini dia mengambil inspirasinya dari Prancis. Sebagaimana sudah saya jelaskan, beliau melakukan kajian etnografis terhadap Prancis. Nah, di situ beliau memahami bahwa kebebasan yang dipahami dan dituntut oleh orang-orang Prancis pada masa Tahlawi ada di sana. Jadi Tahlawi itu berada di Prancis saat terjadi revolusi Prancis yang kedua, terutama tahun 1830. Di situ dia menyaksikan sendiri bagaimana kebebasan itu dituntut oleh orang-orang Prancis terhadap Raja Charles X.
Dan di sini Rifat Alawi melihat bahwa kebebasan yang dituntut oleh orang Prancis itu sebenarnya tidak jauh beda dengan konsep keadilan dan kesetaraan yang ada di dalam tradisi Islam. Hanya beda bahasa saja. Dari sini At-Tahlawi menyatakan bahwa kebebasan itu sebenarnya tidak lain adalah kepastian kesetaraan hukum dan tiadanya kezaliman. Jadi lebih lanjut, At-Tahlawi mengatakan bahwa yang disebut bebas itu kepastian hukum dan tiadanya kezaliman itu dengan cara izin terhadap setiap individu untuk melakukan hal-hal yang diperbolehkan tanpa ada hambatan dan perlawanan. Jadi semuanya diizinkan tanpa ada perlawanan dan hambatan. Nah, ada kata izin di sini, berarti di sini ada batasannya. Tentang batasan kebebasan nanti akan saya ulas di bagian akhir. Secara lebih lanjut, At-Tahlawi ini mengenalkan beberapa jenis kebebasan. Ini saya sari dari karya-karyanya. Yang pertama, kebebasan alamiah. Yang kedua, kebebasan sosial. Yang ketiga, kebebasan beragama. Yang keempat, kebebasan sipil. Yang kelima, kebebasan politik. Dan yang keenam adalah kebebasan berpendapat. Kita mulai uraikan dari pembahasan yang pertama, yaitu kebebasan alamiah. Kebebasan alamiah ini adalah kebebasan yang secara alamiah itu sudah menjadi milik manusia. Apa saja itu ya, seperti kita makan, minum, berjalan, punya tempat tinggal, dan seterusnya. Yang penting itu tidak membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Nah, kebebasan inilah yang disebut sebagai kebebasan ilmiah. Yang berikutnya, kebebasan sosial. Kebebasan sosial ini berkaitan dengan kebebasan yang berkaitan dengan orang lain. Di sini kita ada batasannya, yaitu berperilaku yang baik, seperti itu. Berperilaku yang baik terhadap orang lain itu bebas kita, seperti itu. Nah, kalau yang tadi kebebasan alamiah itu berlaku untuk individu, kalau kebebasan sosial ini berlaku untuk orang lain. Yang berikutnya yaitu kebebasan beragama. Nah, ini pada era yang sangat awal dari era modern Islam, At-Tahlawi ini menggagas ide kebebasan beragama. Jadi, menurut At-Tahlawi, setiap orang itu dapat memeluk agama apapun, termasuk agama yang bertentangan dengan kerajaan di mana ia tinggal sekalipun. Dengan syarat bahwa agama yang dia anut itu tidak memberikan ancaman terhadap sistem negara yang dia tinggali. Seperti itu. Jadi ini terinspirasi dari kebebasan beragama di Prancis. Tetapi At-Tahlawi juga memberikan pendasaran dengan mengutip beberapa ajaran Islam. Di dalam tradisi Islam, di dalam Al-Quran, ada ayat yang menyebutkan bahwa seandainya Allah itu menghendaki, maka Allah akan menjadikan semuanya sebagai muslim. Tetapi Allah tidak menginginkan itu. Artinya, kalau Allah saja tidak menghendaki keseragaman agama, maka manusia seharusnya juga memberikan kebebasan untuk orang-orang itu beragama. Termasuk berbeda madhab. Berbeda madhab itu harusnya dijamin oleh negara. Jadi semuanya bebas untuk mengambil madhab apa, untuk mengambil madhab Sunni, Syiah, dan seterusnya misalkan, itu silahkan saja. Mau madhab Syafi'i, mau madhab Maliki, silahkan saja. Tidak harus satu madhab, seperti itu. Jadi ide kebebasan beragama ini yang dihadirkan oleh At-Tahlawi sebagai ide kebebasan beragama. Yang berikutnya yaitu kebebasan sipil. Kebebasan sipil itu adalah kebebasan setiap warga negara terhadap sesama warga negara. Yaitu kebebasannya apa? Kebebasan itu bebas untuk saling membantu untuk melakukan hal-hal yang tidak melanggar hukum. Ini yang dimaksud kebebasan sipil di dalam pemikirannya At-Tahlawi.
Yang berikutnya kebebasan politik. Menurut At-Tohlawi, negara itu wajib memberikan jaminan kepada warganya untuk mendapatkan kesetaraan hukum dan untuk mendapatkan jaminan dia masing-masing warga negara itu bisa melaksanakan kebebasan alamiahnya yang sudah tadi disebutkan. Ini kebebasan politik. Yang terakhir, tetapi ini bukan berarti yang tidak penting, tapi ini yang terpenting justru, yaitu kebebasan berpendapat. Menurut At-Tohlawi, setiap orang itu bebas untuk mengeluarkan pendapatnya. Bahkan termasuk berpendapat untuk menasehati raja, yang saat itu menasehati raja itu merupakan sesuatu yang sangat tabu. Tapi di sini menurut Tohlawi, kebebasan berpendapat ini harus dijamin oleh negara, bahkan oleh raja. Artinya orang bebas untuk berbicara, berpendapat, bahkan untuk menasehati seorang raja sekalipun. Dan media yang paling efektif untuk menjelaskan kebebasan berpendapat ini adalah pers. Makanya dia selain melakukan gerakan penerjemahan, dia juga aktif di pers, menghidupkan tradisi pers di Mesir. Dan kebebasan berpendapat ini beliau terinspirasi dari peristiwa Revolusi Prancis 1830. 1830, bukan 1930. Nah, yang berikutnya kira-kira apa keunggulan dari ide kebebasan Rifa'at Tohlawi ini? Sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, keunggulan dari ide kebebasan Rifa'at Tohlawi ini adalah mengambil unsur-unsur ide kebebasan dari Barat. Mengambil unsur-unsur ide-ide kebebasan dari Barat, terutama dalam tradisi Prancis. Dan selain itu, dia tidak sekedar mewacanakan kebebasan, tetapi juga melakukan upaya penerapan kebebasan. Seperti kebebasan perempuan untuk memperoleh pendidikan. Dia melakukan upaya itu. Dia artinya tidak hanya sekedar wacana, dia juga aktif melakukan gerakan perjuangan kebebasan. Makanya dia aktif juga di pers, aktif membentuk di pendidikan, dan seterusnya. Selain itu, keunggulan kebebasan dalam pemikiran Rifa'at Tohlawi ini lebih liberal daripada Syekh Al-Azhar pada masanya. Jadi pada saat itu Syekh Al-Azhar itu cenderung konservatif. Tetapi pemikiran Tohlawi pada saat itu sudah mulai mengadopsi ide-ide kebebasan dari Barat. Seperti itu. Tetapi menurut Tohlawi, ide-ide kebebasan itu sebenarnya merupakan ide-ide itu sebenarnya walaupun sudah ada di Barat, dia terinspirasi dari Barat, tetapi sejatinya itu sudah ada di dalam tradisi Islam, ada dalam ruh ajaran Islam. Secara lebih lanjut, At-Tohlawi menyatakan bahwa kebebasan itu inline dengan kemajuan peradaban. Menurut At-Tohlawi, sebagaimana dia telah menyaksikan sendiri peristiwa Revolusi Prancis 1830, At-Tohlawi menyatakan bahwa kebebasan itu adalah syarat utama majunya sebuah peradaban. Louis Philippe I yang berhasil naik tahta pada Revolusi Prancis 1830 menggantikan Raja Charles X, itu dia berhasil menaiki puncak tahta itu bukan karena ilmunya. Ilmunya Louis Philippe ini kalau menurut catatannya Rifa'at Tohlawi itu disebut tidak sebegitu tinggi. Tetapi kecintaannya terhadap kebebasan membuat dia bisa naik tahta di puncak tertinggi pemerintahan Prancis pada saat itu. Artinya apa? Syarat untuk melakukan peradaban yang maju, untuk menghadirkan peradaban yang maju di Prancis itu adalah pada kebebasan. Maka itu juga harus dilakukan di Mesir untuk melakukan kemajuan peradaban di Mesir. Perjuangan pembaharuan untuk memajukan peradaban di Mesir itu mula-mula harus dilakukan dengan gerakan penghargaan terhadap kebebasan, cinta terhadap kebebasan. Ini menurut At-Tohlawi. Yang berikutnya masih terkait dengan kebebasan.
Menurut At-Tahlawi, kebebasan itu bukanlah hak, bukanlah keistimewaan. Ia adalah hak yang sudah menempel di dalam diri manusia sejak dia lahir. Kebebasan itu adalah hak-hak yang tidak dapat diambil. Dia adalah inherent ada di dalam diri seseorang. Dia sudah ada melekat di dalam diri seseorang tanpa ada suatu apapun yang bisa mengambilnya kecuali terjadi ketidakadilan yang sangat besar. Faktanya di Prancis misalkan, bahkan seorang raja, Raja Charles X yang melakukan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat misalkan, akhirnya dia harus lengser dari kedudukannya karena dia melakukan pembatasan paksa terhadap kebebasan. Artinya di sini kebebasan itu sebenarnya adalah hak dari semua warga negara. Yang terakhir, kebebasan menurut At-Tahlawi ini memiliki batas. Apa batas kebebasan itu? Kebebasan itu ada batasnya. Yang pertama, batasnya itu adalah hukum. Kita bebas beragama, kita bebas secara alamiah untuk makan dan seterusnya. Kita bebas untuk berpendapat, tetapi kita tidak boleh melanggar hukum. Hukum dari sebuah negara itu tidak boleh kita langgar walaupun kita bebas. Artinya bebas di sini bebas dalam konteks hukum. Yang berikutnya adalah hak orang lain. Kita bebas untuk melakukan sesuatu apapun, berpendapat, beragama dan seterusnya, tetapi kita tidak boleh menyakiti orang lain. Kalau dengan kebebasan kita kemudian menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, maka kebebasan itu sudah melanggar. Artinya, kebebasan ini harus dibatasi. Batasnya apa? Hukum dan hak orang lain. Selama tidak melanggar hukum, selama tidak melakukan kezaliman terhadap orang lain, maka kita bebas untuk melakukan apapun. Barangkali itu sekedar pengantar terhadap pemikiran Islam liberal yang digagas oleh Rifa'at Tahlawi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.